Mari mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah pada hari ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan mulia. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Mari kita muliakan Allah kita yang Tritunggal itu dengan menyanyikan lagu Hormat bagi Allah. Introitus kita pada hari ini terambil dari Mazmur 20 ayat 7 sampai dengan 9. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Jemaat dipersilakan duduk. Sadarilah bahwa selama kita hidup, berulang kali kita berbuat dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Ingatlah bahwa semua itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Kita mohon ampun kepada Tuhan dan tetap percaya, hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni kita. Mari kita menyanyikan lagu, Berilah Tempat buat Yesus, sebelum doa pengakuan dosa.
hatimu segera, jangan kau biarkan dia. Terimalah anugerah Tuhan, selagi berkesempatan. Inilah kesempatanmu, dengarkanlah panggilannya. Ini hari keselamatan, janganlah kau lewatkan. Bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan dia. Terimalah anugerah Tuhan, selagi berkesempatan. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Pendeta Dinas Lee. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama membawa diri kita untuk mengaku dosa di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami membawa pengakuan kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Oleh karena kami yang mengaku percaya kepada-Mu dan terhimpun sebagai umat-Mu, namun cara hidup kami tidaklah berpadanan dengan firman-Mu, bahkan jauh dari maksud-Mu yang suci. Pikiran-pikiran kami masih memakai pikiran dunia ini, dan kami sangat tidak berdaya untuk memakai pikiran Kristus dengan usaha kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Kami sangat menderita karena jauh daripada-Mu, sekalipun di mata manusia sepertinya dekat. Selamatkanlah kami dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan mohon anugerah-Mu agar kami ini tetap hidup. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama mengaku dosa dan memohon pengampunan-Mu yang limpah. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat, sudah bangkit, akan datang. Haleluya, haleluya. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada setiap kita yang mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam Efesus pasal 1 ayat 7-8. Demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus kita yang percaya telah diselamatkan dari kebinasaan. Oleh karena itu, setiap kita yang sudah berdamai dengan Allah, pasti berdamai juga dengan sesama. Kita sudah diampuni, kita juga akan mengampuni. Hafenu shalom alaihim. Mari kita pujikan pujian ini sambil memberikan salam. Shalom alaihim, Hafenu shalom alaihim, Hafenu shalom alaihim, Hafenu
Shalom, shalom, shalom aleichem. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai, damai, damai sejahtera. Shalom aleichem. Shalom aleichem. Shalom aleichem. Shalom, shalom, shalom aleichem. Dengarkanlah tuntunan Tuhan bagi kita, sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita agar dapat mengerti serta melakukan setiap hari. Jemaat dipersilakan duduk. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang, yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Jaminan mulia, mari kita nyanyikan pujian ini. Padaku, Yesus Tuhanku, penebusku, kini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus. Kami masuk dan kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masuk dan kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerahkan pada Tuhan, hati dipenuhi kegirangan, turun malaikat dari surga, mewartakan rahmat dan cinta. Kami masuk dan kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masuk dan kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerahkan pada Tuhan, Roh Kudus memberi kesukaan. Kami memandang dan berjaga sampai Tuhan Yesus kembali. Kami masuk dan kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masuk dan kami puji kasih Tuhan kepada kami. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama gereja sepanjang zaman dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Tinasli. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Bersyukur loh saudara, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bersekutu, datang ke rumahnya. Dan kalau kita merasa itu biasa setiap minggu, suatu saat saudara akan merasakan bahwa itu tidak biasa. Saudara akan merindukan bagaimana datang ke rumah Tuhan, seperti yang saya alami beberapa minggu yang lewat. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk menyembah Dia di dalam rumahnya. Mari saudara, kita siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, mohon Engkau menyinari kami dengan firman-Mu, agar pikiran-pikiran kami tertuju padamu dan pada pikiran Kristus, agar kami memahami bagaimana seharusnya mengikutimu dan percaya kepada Kristus, agar kami bersekutu dan bersatu dengan Kristus dan tubuhnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 20. Mazmur nomor 20. Saya akan membacakan 10 ayat bagi kita sekalian. Mazmur nomor 20. Doa mohon kemenangan bagi raja untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi Allah kita, demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca dan merenungkan firman Allah. Tetapi kata firman yang paling berbahagia adalah mereka yang sadar dipimpin oleh Roh Allah melalui firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin memulai bagian firman Tuhan ini dengan mengutarakan satu kebiasaan kita yang barangkali masih juga menjadi kebiasaan. Biasanya itu begini, yang penting hasilnya, yang penting untung, yang penting pokoknya menang. Nah ini kebiasaan kita ya. Dunia di mana kita tinggal dan komunitas yang ada di dalamnya sudah menjadikan kita punya watak, punya kebiasaan, yang penting hasilnya, yang penting untung, yang penting berhasil, masalah proses atau perjalanannya nomor 2.
Benar ya? Seringkali gitu ya. Saya kasih contoh. Anak kita yang ulangan atau ujian. Kalau papa-papa jarang kayak tanya ya. Jarang ya. Mama-mama, apa kalimat pertama yang kita tanyakan kepada anak-anak bagaimana? Ayo mama-mama, anak kita sudah tahu ujian atau ulangan di sekolah. Kalimat pertama kita begitu anak datang apa? Oleh piro. Gitu kan ya? Betul ya? Betul kalian yang sekolah? Oh gak tahu ditanya. Sakti mama-mama ya. Oleh piro ulangan nih. Nah ini kan tanya hasil. Mah oleh 100. Seneng apa enggak? Seneng. Tapi perhatikan. Setiap kali anak kita ulangan, mama-mama sedikit dari papa-papa mesti tanya oleh piro. Itu sudah biasa itu. Tanya hasil akhirnya itu sudah biasa. Karena itu anak sudah siap. Pasti nanti mama atau sebagian papa tanya oleh piro. Jarang yang tanya prosesnya gimana. Ada kesulitan enggak? Kamu kerjakan dengan jujur, enggak ada yang tanya. Pokoknya ngomong oleh 100, mama-mama seneng pasang status anakku pinter. Nilainya 100. Anaknya tertawa di kamar. Mama tak bujui. Padahal oleh ngerpek. Mama-mama yang penting hasilnya. Ini sebagian. Tapi enggak semua kok. Saya aja bertobat setelah momong putu. Saya lihat prosesnya. Tapi kalau dulu hasil oleh piro? Saya dulu, bukan dulu aja sih, kata beberapa jemaat sampai saat ini galak. Kalau nilainya di bawah 9, saya bilang berangkat dewek. Oleh piro? 8,9, berangkat dewek. Itu sudah biasa. Kebiasaan yang turun-temurun di dunia ini, kita tanya ke anak kita, nanti anak-anak punya anak, ya tanyanya kayak gitu. Oleh piro? Dapat berapa ulangannya? Enggak tanya prosesnya. Orang tua enggak tahu gimana prosesnya. Yang penting hasilnya anaknya pinter, ya sudah beres. Contoh kedua, misalnya di dunia olahraga. Saya tahu di antara kita ada yang suka basket. Ada grup futsal saya lihat. Ada yang sepak bola, jarang sih yang sepak bola ya. Begitu pulang ditanya. Apa yang kita tanya? Menang opo kalah. Menang mah, seneng wis, beres. Duh puji Tuhan ya, menang. Tanya hasil. Ditanya hasilnya itu sudah biasa. Hampir enggak ada gini, kamu curang apa enggak? Kamu banyak lakukan pelanggaran apa enggak? Cara bermainmu tuh bagus apa enggak wis. Sudah biasa. Dunia ini mendidik kita, pikiran yang pertama-tama hasil. Yang penting hasil, yang penting menang, yang penting untung. Termasuk dalam kehidupan keluarga. Suami kerja 6 bulan baru pulang, istri sudah di depan pintu tanya apa? Nah, curhat suaminya. Oleh piro. Betul ya? Termasuk suami yang jadi bapak rumah tangga, istri yang kerja, dibuatkan kopi, dibuatkan havermut. Pertanyaan pertama, nggowo piro. Itu sudah biasa. Enggak tanya susahnya, enggak tanya prosesnya, ada suka dukanya enggak, ada curangnya enggak, apakah ada yang perlu enggak wis. Kalau dapat banyak pasti puji Tuhan. Kalau dapatnya dikit, kok dikit? Main sama perempuan ya? Jangan-jangan dikasih no itu ya? Jangan-jangan. Lah kalau terima sedikit. Kita itu sudah terbiasa saudara. Terbiasa membentuk diri dan dibentuk tanya hasil akhirnya. Pikiran kita ke sana. Gak mau tahu prosesnya, yang penting berhasil. Ngelamar sana gak diterima, ngelamar situ gak diterima. Semua tolak. Datanglah orang tuanya.
kasih ono kerjaan anakku. Kerja opo wae, yang penting kerja. Sungkan karena hubungan baik mama papanya. Diterimalah kerja. Lalu sang anak berkata, sing penting kerja. Aku ndak golek. Loh, itu kebiasaan. Saudara, kebiasaan yang ada di dunia ini, kebiasaan yang menjadi kebiasaan kita sehari, pernah ndak kita uji? Firman Tuhan ngomong apa ya? Kebiasaan seperti itu kalau diuji dengan firman Tuhan, cocok apa enggak ya? Jarang ya. Kita sudah biasa jadi enggak apa-apa. Karena sudah kebiasaan. Kebiasaan yang seperti itu hampir kita enggak mau kasih waktu. Tuhan ngomong apa ya? Saudara, ternyata kebiasaan yang mementingkan hasil, pokoknya menang, pokoknya berhasil, pokoknya untung banyak. Proses itu tidak penting. Ternyata itu jahat di mata Tuhan. Saya ulangi. Jahat di mata Tuhan, Tuhan tidak suka. Karena bagi Tuhan, hasil akhir itu bonus. Di mata Tuhan yang paling penting adalah prosesnya. Beda ya? Ya kalau dulu kita bukan Kristen, ngaku di luar Kristen ya enggak apa-apa, itu memang dunia. Hasil akhir itu memang ajaran dunia. Tetapi ketika kita sudah ngaku percaya Yesus, masuk gereja, diajari, dikhotbahi, bahkan hari ini Mazmur 20, masih pikirannya yang penting hasil, yang penting untung. Berarti kita enggak pernah percaya loh. Karena firman Tuhan enggak ngajari begitu. Firman Tuhan itu ngajari prosesnya kudus, prosesnya benar. Hasil akhir bonus. Bisa jadi prosesnya kudus, hasil akhir enggak cocok. Bisa jadi. Tapi di hadapan Tuhan cocok ini. Saudara, hati manusia itu keras, saudara. Hati manusia itu keras. Kalau dibandingkan besi, mana yang lebih mudah dibentuk? Mana yang lebih mudah dibentuk? Besi, gampang besi. Bakar aja. Bakar. Setelah bakar, mau diapa-apain gampang. Hati manusia itu lebih keras dari besi. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa melembutkan hati manusia. Karena podo dosai. Satu-satu yang bisa melembutkan hati manusia adalah Roh Allah seperti yang dicatat dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Cuma Roh Allah yang bisa melembutkan. Jadi kalau saudara bertanya, aku ini ada Roh Allah apa enggak? Maka saudara akan tahu, saudara nurut apa enggak. Salah satu kalimatnya next, salah satu kalimatnya berkata begini, ku berikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku. Dunia ngajarkan hasilnya penting, paling penting wis. Tapi firman ngajari bukan. Yang penting proses. Lah kita nurut apa enggak? Ini masalah Roh Kudus di dalam kita, masalah Roh Allah. Ada yang berkata, piye maneh, sudah kebiasaan. Ini bukan soal piye maneh, tapi soal Roh Allah yang melembutkan hati kita atau tidak. Kita merespon atau tidak. Kita bisa nggih-nggih mboten kepanggih. Tapi ini pekerjaan Roh Allah di dalam pribadi tiap kita. Mungkin kita bersikap manis di tengah-tengah gereja. Tapi apakah hati kita sudah lembut? Tanda hati yang lembut, nurut firman Allah. Tunduk kepada firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan mau mereformasi kita. Kalau dulunya kita punya kebiasaan yang penting hasil, yang penting untung, yang penting aku menang, yang penting pendapatannya banyak, yang penting makmur, yang penting, sekarang ganti. Tuhan mau mereformasi. Soal hasil, soal untung itu bonus. Tapi yang penting di hadapan Tuhan prosesnya kudus. Di hadapan Allah proses itu yang utama. Next.
Di hadapan Allah, proses itu yang penting. Sedangkan hasilnya apa? Lagi, hasilnya, untungnya disebut apa? Bisa bedakan ya. Kalau tadi kejar pokoknya hasil. Sekarang Tuhan bilang, itu bonus. Terserah Tuhan mau kasih bonus. Kamu kerja bagaikan kuda, kalau bonusnya dikit ya dikit. Tuhan mau mereformasi kita lewat Mazmur 20 ini. Jadi kalau saudara baca Mazmur 20, saudara akan diingatkan proses yang paling penting. Proses yang kudus, proses yang benar. Soal hasil itu bonus. Memang enggak bisa dibaca, mana ada proses di Mazmur 20, enggak bisa. Mazmur ini kan nyanyian. Kalau saudara perhatikan ayat pertama sampai ayat 6, jemaat itu, umat zaman itu, memang Daud ini mau perang saudara. Berdoa memohon kemenangan. Enggak tahu dikasih menang atau enggak. Tapi umat sudah bersatu dalam satu iman, mereka tahu bahwa prosesnya harus beres. Prosesnya harus kudus. Kesimpulannya ada di ayat yang ke-6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Ini jemaat. Termasuk kita hari ini yang dikhotbah ini. Mazmur 20 diajari. Ayo satu iman. Jangan iya, ya prakteknya lain. Saya melihat kecenderungan itu sekarang begitu saudara ya. Di depan umum ya prakteknya beda. Keputusannya A, jalannya B. Lah ini masalah iman ini. Jemaat semua diajak proses. Hasil itu bonus. Apa jemaatnya aja? Enggak. Dalam Mazmur 20 dikatakan imamnya yang ngajar juga punya iman yang sama. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Bahkan di dalam ayat 8 dan 9 dikatakan begini, ini imam. Jadi ada jemaat, ada imam. Satu iman, mempercayai satu firman yang membangun iman. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Jadi lawannya itu mengandalkan kekuatan kereta dan kuda. Zaman itu dengan kereta dan kuda yang banyak, hasil akhirnya pasti menang. Nggak peduli curang, nggak peduli cemar, nggak peduli nggak beres, yang penting menang. Nah ini mereka. Tapi imam mengajarkan mereka begitu silakan. Tapi kita jangan. Tetapi kita bermegah. Lah ini imam dan jemaatnya sama. Bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh tetapi kita bangun berdiri dan tegak. Lalu jemaat dan imamnya sama-sama di ayat 10. Ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu berseru. Jadi Mazmur 20 kalau diingat-ingat sudah diem-diem. Mazmur 20 proses. Di hadapan Tuhan yang penting proses. Prosesnya harus kudus, prosesnya harus benar, prosesnya harus terang, prosesnya tidak boleh cemar. Terus hasilnya gimana? Taruh di sini, taruh di hati. Itu bonus. Bonus dari Tuhan. Saya kasih contoh saudara ya. Kasih contoh. Saudara yang pelayanan. Kalau misalkan pelayanan bersama saya akan katakan buat ini, kerja itu, milio ini. Saudara akan ngomong gini, kari ribet. Loh saya ngerjakno. Dan saudara akan senang nek terima jadi, betul ya? Enak nek terima jadi. Aku kari, saudara sudah masuk melawan Mazmur 20. Mau hasil akhirnya tok. Nggak mau ribet, padahal pelayanan itu proses. Karena membentuk kita loh. Di hadapan Tuhan itu proses. Gak usah latihan ya pelayanan. Aduh, sepodos aku sama tahu. Iya bener. Aduh aku sibuk gak usah latihan. Pokoknya pelayanan. Hasil akhir. Ngelawan Mazmur 20. Padahal dalam pelayanan itu yang penting apa? Prosesnya. Bisa jadi tampilnya kurang bagus atau kurang menarik. Tapi saudara dalam prosesnya Tuhan suka. Saudara bisa menyatu satu sama lain. Saudara mari kita buang gitu loh. Yang sudah jadi kebiasaan, yang keliru, yang enggak cocok sama Tuhan, ayo dibuang. Jangan ya apa maneh, jangan.
Sama seperti Mazmur 20, kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Artinya apa? Prosesnya mengandalkan Tuhan, tetap jujur, tidak curang, tetap bersih, tetap tidak kompromi kepada yang jahat dan cemar. Prosesnya kudus. Ini yang Tuhan mau tekankan dalam hidup kita, bergereja ataupun di rumah atau di masyarakat. Prosesnya kudus. Lagi ya, prosesnya kudus. Semoga Roh Allah membuat kita lembut. Bukan lembek, lembut. Kalau kita lembut itu nurut, itu sudah, itu pekerjaan Roh Allah. Aku ini lembut apa enggak ya? Nurut firman enggak? Ya wes aku mau nurut, biasa nih gitu, firman gitu, melok firman. Itu lembut. Bukan gini, ada apa, nanti tak tolong. Itu lembek. Lembut itu nurut firman, itu Roh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti kalau kita mau pindah, kalau dulu hasil sekarang proses, tidak ada godaan. Banyak godaannya, besar. Yang membuat kita mau tidak mau nantinya kembali. Duh, ngikuti firman Tuhan, proses, untungnya dikit ya. Ngikuti firman Tuhan, proses, hasilnya kurang ya. Enakan langsung hasilnya aja lebih banyak, cepat makmur. Kita akan tergoda itu saudara. Bukan berarti kalau langsung kita pindah, jalannya beres. Oh, bukan begitu. Godaannya pasti besar. Kita lihat orang itu ya. Orang itu melok jalan dunia cepat kaya. Orang itu pakai cara hasilnya cepat makmur. Aku melok Tuhan kok gini. Lah saudara, pasti itu godaannya. Tapi Roh Allah berkata, yang penting di hadapan Tuhan dan firman hari ini, proses. Hasilnya adalah dunia enggak rela loh saudara. Dunia enggak rela kalau saudara ikut Tuhan benar-benar. Lah ikulah teori, prakteknya beda. Oh iya ya gitu ya. Sing penting kan jadi Kristen. Perkara ndak melok ajaran Tuhan ana apa jare. Loh. Hati-hati. Dunia itu ndak mau saudara benar-benar ikut Tuhan 100%. Ikut setengah-setengah aja. Ojo kari fanatik lah, biasa-biasa aja, kan gitu. Dunia itu ngintil loh saudara, mencengkeram pikiran saudara. Wis tan, mana ada orang sing ikut Tuhan sepenuh hati, enggak ada. Semua orang berdosa, pasti gitu. Saudara akan terpengaruh. Tapi sekali lagi, rahasia yang terbesar, Roh Allah sudah diberikan kepada kita. Dan salah satu buktinya, melembutkan saudara, nurut, ikut kata Tuhan. Ikut kata Tuhan. Saudara, saya di dalam proses pengurusan visa hampir tergoda. Saya kontak itu dengan salah satu jemaat di sini yang memang kepingin pergi juga. Dia pakai agen, pakai agent ya. Sudah diurus? Belum, waktu itu masih ngomong enet, sekarang enggak. Belum, si repot. Baru diketik blank. Wes pakai agent naik, saya sempat tergoda. Iya ya, saya itu pakai agent 2 tahun gak dijawab saudara. Yang pertama alasan, aduh lupa. Kedua aduh ketelesot. Karena nemen ya, orang mandang rendah, mandang hina. Akhirnya hari itu saya kerjakan ulang. Kalau ratusan kali aja ada. Dan Tuhan buka jalan. Saya kerjakan sendiri tuh. Sekian ratus lembar dari visa secara online. Saudara, saya nggak tahu. Akhirnya saya tanya, wis wawancara, sudah. Apa hasilnya? Gagal. Wah, saya bilang, ayo wis, podo paling gagal. Saudara, godaannya banyak. Waktu itu saya kacamata hilang. Oh no, kacamata hilang bingung kalau seumuran saya saudara ya. Dah ketok. Sehingga baca itu harus gini, mata pedes. Hilang saudara, jatuh. Sampai saya, aduh mateng ada aja. Tapi puji Tuhan, proses tak jalani semua. Walaupun rasanya di hati itu gimana gitu loh. Dan saya enggak ada 3 menit wawancara. It's okay, go. Lolos. Puji Tuhan. Sampai ditanya, bayar piro? Enggak bayar. Kecuali bayar administrasi. Mosok isa, nyatane.
Saudara, dunia ini menawarkan kemudahan. Kita senang. Tapi Tuhan ngomong, proses harus benar. Kalau di Mazmur 20 persoalannya perang, saudara. Persoalannya perang. Kita kan enggak perang. Tapi kita punya persoalan. Masing-masing punya persoalan. Ada yang punya persoalan perang dengan diri sendiri. Ada persoalan perang dengan anak-anak. Ada aja perang ya di rumah. Ketemu itu perang. Coba jauh 1-2 hari gimana? I miss you, kangen. Nek wis pisah. Nek kumpul, aduh masalah. Buka mata, buka mulut. Kalah speakernya musola. Iya kan? Proses. Kita punya peperangan sendiri-sendiri. Ada yang berperang dengan rekan kerja, dengan mitra kerja, mitra usaha, mitra dagang. Ada persoalan, kita punya persoalan semua. Cuma ada yang kelihatan, ada yang enggak. Ada juga persoalannya dengan orang yang suka pakai kuasa gelap. Dukun lah, santet lah, susuk lah. Saya sempat bersamaan dengan salah satu ibu. Di pesawat itu dari Jakarta Tokyo itu saudara 7,5 jam. Tokyo New York 14,5 jam. Tepos rasanya, panas. Saya melihat satu ibu itu dandanannya 23 jam tetap bagus. Jambulnya tinggi. Saya mikir gini, kok enggak lungset ya? Padahal saya sandar begini rambut ini muwel rasanya. Dia tetap kayak di freezer. Wih, seger banget. Padahal ya kita di hampir 2 hari sebetulnya. Lalu ngobrol-ngobrol. Ngomong-ngomong, dia enggak tahu kalau saya orang Indonesia. Pikirnya orang dari mana? Dia ngomong soal apa? Sosok ternyata. Pakai sosok. Walah, hanya karena kepingin tampil cetar membahana, dia pakai sosok. Salah satunya pantangannya enggak boleh nyandarkan kepala di sandaran. Masalah. Orang terkagum-kagum. Weh seger ya. Ngomongnya Jawaan mana? Dalam hati, kiranya aku gak ero iki ngomong apa. Karena yang lain ngomong Inggris. Ini ngomong Jawaan. Pikirnya gak ada wong Jawa di situ. Dalam hati. Tak prank, saya dengar di belakang saya. Iya, aku gak sosok. Jari ini gak oleh nempel. Makanya seger terus. Iya, gak bisa ke. Golek ndek-ndek. Lah saudara, tukar menukar sosok. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Kita punya banyak persoalan. Dan kalau masing-masing kita masih pakai cara dunia. Sing penting hasilnya, sing penting untung, sing penting kaya, sing penting sukses, sing penting makmur. Dan kita melupakan proses. Coba bayangkan. Saya kasih contoh ya saudara, saya kasih contoh aja. Saudara pernah dengar istilah tantrum? Pernah? Tantrum. Anak-anak pemuda pernah dengar remaja? Tantrum? Tantrum itu gini loh. Anak, biasanya anak, tapi tantrum itu bisa orang tua. Bahkan emak-emak bisa tantrum. Tantrum itu kalau keinginannya enggak dituruti, ngamuk. Marah, nangis, teriak-teriak, pokoknya heboh dah. Contoh saudara, saudara punya anak, kebaktian, mah HP, dikasih apa enggak? Dikasih apa enggak? Minta HP, mau main game, kasih apa enggak? Timbang rame, isin didelokno wong, dikasih enggak? Timbang teriak-teriak, timbang saya malu, timbang orang tua malu, sing penting hasilnya anak diam, dikasih HP enggak? Kasih. Saudara pakai cara dunia. Saudara enggak mau berproses. Timbang malu, isin didelok uang, sing penting anaknya diam. Itu saudara pakai cara dunia loh. Dan saudara membuat anak itu lebih tantrum. Istri bisa tantrum. Minta sama suami enggak dituruti tantrum. Enggak makan, enggak mandi, enggak tidur, enggak masak. Hari ini masak apa? Manganon di mboknah. Tantrum.
Suami juga bisa tantrum. Kok gak pulang-pulang? Giat, bosen di omah. Kok di Sri Tanjung meneng-menengan. Loh, tantrum. Orang tua juga bisa tantrum. Mertua bisa tantrum. Anak bisa malu dengan orang tua yang tantrum. Pertanyaannya, kita mau hasil akhirnya saja atau mau berproses? Nah ini saudara, Mazmur 20 itu ngajari proses. Tantrum itu kan penyakit, harus sembuh. Jangan cuma selesai hari itu saja. Ini persoalan yang sederhana. Banyak hal yang lain. Bisa jadi kita malu. Anak marah, gulung-gulung. Kalau saya bilang, aja dikasih. Kamu harus berpikir anakmu sembuh. Maka dalam proses ini, saudara harus berani untuk tidak memberikan HP. Termasuk orang tua yang tantrum. Enggak dituruti mogok, minta ke Malaysia enggak dituruti mogok, minta ke Eropa enggak dituruti mogok, minta ke NTT mau lihat komodo enggak dituruti mogok, minta ke Irian Labuan Bajo enggak dituruti mogok. Pokoknya serba mogok. Lalu menantu yang baik, turutono lawis, timbang mamamu ngambul. Salah loh saudara. Keliru loh, Tuhan enggak ngajari demikian. Mentalitas Kristiani itu sama seperti yang Tuhan suka. Prosesnya kudus. Prosesnya benar. Hasil akhir adalah bonus. Jangan cari hasil akhirnya. Dunia itu akan ngiming-ngiming. Aduh ribet. Biasanya kalau sudah jadi bobo-bobo ya. Bobo, kungkung, beda kok. Didik anak dengan didik cucu itu beda. Bener ya? Yang sudah jadi bobo ya. Kalau anak kita berani. Terus no. Betul Bu Indah? Nek putu. Duh Jarno wis. Arek sik. Bobo-bobo nih sing sesat berarti. Saudara, ini cerita sedikit ketika saya di sana. Ya namanya putu enggak pernah ketemu ya saudara. Ini cucu yang di sana. Hari itu nangis dia, capek. Katanya capek. I'm tired, ya wis. Capek. Saya suap. Papanya datang. No. Dalam hati kari nemen. Arek luwe didulang gak oleh. Tapi saya pergi, saya enggak bantah. Saya cuma kasih kode. Saya kasih kode tunggu dedinya pergi, nanti tak suap. Karena nuangis saudara, nuangis dia bilang capek. Enggak pergi. Dia bawa piringnya. Neni, help me. Arek iki. Langsung dia kena disiplin. Saya bilang ke Puput, Put, piye to arek iki? Ojo nga. Didikane di sini makan, duduk sampai habis ndak pergi. Ben ndek Banyuwangi. Hah? Keleleng sak Banyuwangi. Burungnya tadi ditut. Kodok iya kan? Bahkan saya kalau gendong putu, anak dingdung enggak ada di sana. Enggak mangan juga mangan. Saya lihat sakno lho iki wis sehari lho gak mangan. Biarno. Saudara, saya sebagai seorang pendeta kadang menghadapi realita, Isa terjebak di dalam hasil. Sakno, tapi cara dunia. Ternyata duduk di situ karena lapar makan habis. Dalam hati saya, oh ini caranya. Kalau jemaat gimana? Hah? Jemaat gimana? Minta ini, minta itu, harus ini, harus itu, turuti semua. Tantrum. Kalau dituruti semua, tantrum. Gereja bukan lagi menjadi gereja Tuhan. Gereja dunia. Sing penting hasilnya. Sing penting makmur, sing penting kamu seneng. Ya sudahlah, gereja dalam bahaya loh saudara. Karena apa? Jemaatnya tantrum. Pakai cara dunia semua. Dan itu tanpa kita sadari itu masuk. Hari ini Tuhan mau supaya kita bertobat. Roh Allah yang menolong kita. Mentalitas Kristen yang benar dan paling utama prosesnya.
Prosesnya harus kudus, prosesnya harus benar. Hasil adalah, ayo lagi, hasilnya atau untungnya atau yang terakhir itu adalah, itu Tuhan yang kasih. Tuhan aku minta bonus, ya keliru, bonus itu dari Tuhan. Ayo jalani proses, termasuk di dalam bergereja ya saudara. Mau enggak mau akan kelihatan, orang ini cara dunia apa caranya Tuhan ini. Yang saya kasih contoh soal pelayanan tadi. Jemaat seneng kok kalau tinggal baca, enggak ribet, enggak repot, enggak melok mikir, seneng, pasti seneng. Gak usah latihan ya. Seneng saya yakin. Yusuk kerjaanku banyak. Tapi salah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan panggil kita untuk melayani Dia loh. Dan di dalam proses itu. Bayangkan kalau jadi penatua, jadi pengurus, semua model begitu rusak gereja. Ayo kembali kepada firman Allah. Ingat Mazmur 20, ingat proses yang kudus, soal hasil adalah, mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, berkatilah jemaat-Mu dengan firman-Mu, karuniai dengan kesanggupan untuk memilih apa yang Tuhan pilih, mementingkan apa yang paling penting dan utama di hadapan Allah, yaitu proses yang kudus dan benar. Sementara meletakkan hasil itu adalah bonus daripada-Mu. Mohon Roh Kudus memberikan hati yang baru dan taat kepada-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk terus-menerus menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mengingat bahwa hanya ada satu zat ilahi saja. Apa sebabnya saudara menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena demikianlah menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Ketiga pribadi yang berbeda-beda itu merupakan Allah yang esa, yang sejati dan kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membawa persembahan ke hadapan Allah yang Maha Kudus, sebab Allah berfirman, jangan seorang pun menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Sementara itu kita naikkan pujian betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tempat tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus,
hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemberkatan nikah kudus Saudara William Wijaya dan juga Saudari Teresia Subakti yang dilayani oleh Pendeta Yafet Endrawayudi. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kedua orang ini Tuhan untuk membentuk satu keluarga yang takut akan Tuhan dan juga menempatkan Tuhan sebagai kepala keluarga. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang hari ini menerima baptisan dan sidi. Tuhan, kiranya Engkau membentuk mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan tetap percaya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat. Hamba-Mu juga berdoa untuk perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan, layakkan kami semua yang hadir untuk dapat mengikuti perjamuan pada minggu ini. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang kami bawa. Tuhan, layakkan dan kuduskan persembahan ini sehingga dapat dipakai oleh majelis untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Warta jemaat akan dibacakan oleh Ibu Meliana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Shalom. Saya akan membacakan warta 7 Agustus 2022. Yang pertama-tama terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dengan sukacita. Hari ini kita akan melaksanakan sakramen baptisan atau sidi dan juga perjamuan kudus. Adapun yang telah menerima katekisasi untuk baptisan dan sidi adalah Axel Haneman, Melisa Juniwati, Nicholas, Renat Alejandre, Raymond Alejandre, dan Sandra Prayoga. Untuk pelayanan minggu depan tanggal 14 Agustus dikoordinir oleh hamba Tuhan yang berkhotbah yaitu Pendeta Yafet Endrawayudi, sedangkan yang bertugas liturgis pagi Evangelis Evelyn Budiman dan yang sore Semuita. Untuk pemusik yaitu Kalista Mauren, untuk singer pagi Ibu Maria, Ibu Erna, Ibu Indrayani dan Ibu Liana Seva. Untuk yang sore yaitu Claudia, Melisa, Sisilia, Sandra dan Melinka. Sedangkan pembaca warta yaitu Bapak Windiar Honggo Satura. Pendeta Yafet Endrawayudi hari ini melayani pemberkatan nikah yaitu Saudara William Wijaya dan Teresia Subakti yang diadakan di Surabaya. Kami seluruh hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat menempuh bahtera rumah tangga untuk Saudara William Wijaya dan Saudari Teresia Subakti. Tuhan memberkati. Persembahan
dapat ditransfer ke rekening gereja BCA 18033399922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan atau dimasukkan di dalam kotak persembahan pada saat ibadah. Untuk warta tambahan yaitu Selasa tanggal 9 Agustus 2022 jam 6 petang di Muncar akan diadakan rapat KW Wilayah 5 yang akan dihadiri oleh beberapa pengurus KW. Sekian warta, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tes satu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan melayankan sakramen baptisan dan sidi. Setelah itu kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang saudara-saudara yang sudah siap untuk baptisan dewasa dan juga sidi untuk ke depan. Saudara-saudara, ada 2 di antara anak-anak kita yang mengikuti baptisan dewasa, sedangkan 4 yang mengikuti sidi. Masih ingatkah saudara, baptisan itu berapa kali? Berapa kali baptis? Kalau ditawari 2 bagaimana? Nah, dipegang teguh ya ajarannya ya, 1 kali. Kalau saudara terima 2 kali, 3 kali sama dengan sunat 2 kali, 3 kali. Saya belum pernah nemui orang sunat sampai 2 kali, belum pernah. Ya, nah karena itu diperhatikan baik-baik. 1 kali, kalau ada yang bilang, wah kamu ini banyak masalah, harus baptis lagi. Itu bukan ajaran Tuhan. Ya, kita kembali kepada ajaran Tuhan. Nah, saya akan membacakan 2 bagian dan pelaksanaannya nanti beda. Yang 2 pakai air, yang 4 tidak. Saudara-saudara, mereka yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya adalah mereka yang dulu semasa kanak-kanak telah dibaptiskan. Ini 4, mulai Niko, Jiang, Sinsin, dan Herlang. Ini Sidi ya. Sekarang setelah mereka dewasa dan mengikuti katekisasi, mereka telah mengerti dengan jelas makna baptisan. Ngerti apa enggak? Oh, nanti enggak ngerti gini ya. Karena itu setelah ini mereka ada pemuritan lanjutan namanya kelompok setia. Kalau dahulu baptisan adalah kehendak orang tua wali mereka, maka saat ini mereka dengan penuh kesadaran mau mengakui iman percaya mereka dan menerima baptisan tersebut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mereka mohon agar baptisan mereka diteguhkan, agar mereka juga dapat bergabung dalam keanggotaan keluarga Allah di gereja ini. Nah saudara, untuk saudara dulunya anak-anak sudah dibaptis, dibawa oleh orang tua. Sekarang saudara telah mendengar suara Tuhan, memanggil saudara untuk menjadi umatnya yang kudus dan bersedia memikul tanggung jawab sebagai anggota gereja dengan segala hak dan kewajibannya, maka berdasarkan tugas yang Tuhan berikan, saya akan menghendaki tekad dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya saya akan membacakan bagi yang baptisan dewasa. Saudara-saudara, sebelum pelaksanaan baptisan mereka, ini Sandra dan Melisa, telah mengikuti katekisasi. Tapi saya harus ngaku jujur di hadapan saudara, angkatan mereka ini
kurang, ibarat orang makan itu kurang gimana gitu loh. Karena banyak bolongnya, banyak lewat online tuh gak enak begitu ya. Jadi saya menghendaki nanti setelah ini dilanjutkan. Orang tersebut harus dalam keadaan sadar, dalam arti dapat mengerti baptisan dan setidak-tidaknya telah dilayani secara khusus dan dibekali pengajaran tentang pokok-pokok iman Kristen. Kalau saudara mengaku dan percaya, Yesus berfirman begini, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan saudara menerima baptisan, berarti saudara telah melaksanakan firman Allah. Dan baptisan punya 4 arti. Yang pertama tanda pertobatan, yang kedua tanda percaya, yang ketiga tanda ketaatan, dan yang keempat tanda kesaksian. Diingat-ingat baik-baik, jangan sampai nanti dalam perjalanannya mualaf, repot ini ya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami panjatkan pujian dan syukur kami kepadamu, karena kasih-Mu yang demikian besar telah Kau nyatakan kepada kami dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami. Pada saat kami ada di dalam dosa, jauh daripada Allah, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar Injil dan percaya, serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga melalui kematian Kristus di atas kayu salib, kami beroleh pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Bahkan kami diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saat ini kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati upacara baptisan kudus ini. Kuduskanlah dan berkatilah mereka yang hendak menyatakan pengakuan iman mereka kepada Yesus di depan jemaat-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Bimbinglah mereka agar mereka dapat bertambah-tambah dalam pengenalan akan Kristus. Bertumbuh di dalam iman dan maju dalam kerohanian sehingga mereka dapat ikut ambil bagian dalam pelayanan dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia seumur hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Karena itu saudara, saya menghendaki tekad dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut bersama-sama. Apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Khalik langit, bumi, dan segala isinya, dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Apakah jawab saudara? Kedua, apakah saudara percaya bahwa saudara dari mulanya adalah orang-orang berdosa? Bahwa saudara berdosa dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, sehingga dosa telah membuat saudara menderita, dan saudara benar-benar sudah bertobat, menerima dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saudara, yang melaluinya saudara memperoleh pengampunan dosa. Apakah jawab saudara? 3. Apakah saudara bersedia dengan segenap hati hidup secara Kristen dengan menguduskan hari Tuhan dan berbakti kepadanya, membaca dan merenungkan Alkitab, berdoa dan menerima perjamuan kudus, dan dalam segala keadaan tetap percaya kepada Kristus? Apakah jawab saudara? Terakhir, apakah saudara bersedia untuk setia kepada Tuhan melalui gerejanya dengan berbakti, persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan dengan segenap hati berdoa untuk mendukung segala aktivitas dan kemajuan gereja? Apakah jawab saudara? Allah yang baik kiranya mengaruniakan anugerah dan memberkati niat hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan berlutut.
terpelihara. Amin. Saudara Raymond Alexandre, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Saudara Renat Alexandre, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Saudara Herlan Yusuf Wicaksono, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya teguhkan baptisanmu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau, dan melalui Roh Kudus imanmu terpelihara. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan berdiri. Baca kepada jemaat. Mari kita sambut bersama-sama dalam keluarga besar GKT Banyuwangi. Silakan Sandra. Ikrar orang-orang kudus GKT Banyuwangi. 1. Setia melihat penjara kekal. 2. Nyirum Kristus. 3. Hidup kudus. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani yang salah satu tandanya adalah persepuluhan. 3. Setia mengikuti kebaktian dan perjamuan sakramen. 4. Setia mengikuti suka maupun duka. Apa akibatnya jika kita murtad? Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita berdosa, maka kita menghilangkan Saudara-saudara, saatnya kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Adakah yang sakit? Yang dalam keadaan mungkin badannya panas atau apa? Anak-anak, ini yang kalian yang pertama ikut sakramen, ya. Kemarin sudah diajari, masih ingat pengakuannya? Sakramen tidak boleh diterima dengan ajaran yang salah, karena akan mendatangkan hukuman. Padahal sakramen yang benar mendatangkan berkat. Karena itu mari kita dengarkan apa yang Tuhan perintahkan melalui tulisan Rasul Paulus 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi mari kita perhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama, saudara sudah terima baptisan anak dan sudah disidi. Nah, seperti 4 tadi. Kalau belum, jangan dulu. Yang kedua, saudara sudah menerima baptisan dewasa. Yang ketiga, saudara sudah siap. Kalau alasan bertengkar lalu ngomong tidak siap, keliru loh. Berarti saudara tidak mau berdamai. Kemudian bagi saudara yang belum memenuhi syarat, diharapkan untuk tidak ikut ambil bagian sampai pada kesempatan yang mendatang. Karena itu saya mengundang siapa saja yang sudah mempersiapkan diri untuk berdiri. Perjamuan kudus memiliki makna 3, mengingat penderitaan Kristus di masa lalu dan persekutuan dengan Kristus dan persekutuan dengan sesama. Jadi perjamuan itu artinya. Dan yang ketiga, pengharapan akan datangnya Tuhan kali yang kedua. Saya perlu menegaskan banyak penyimpangan di dalam perjamuan. Contoh, misalnya begini, sakit tidak sembuh-sembuh, anggurnya ditolet-tolet, salah lo ya, bukan gitu ajarannya. Mengakui tubuh dan darah Tuhan. Ada 3 makna itu, mari kita ingat, terus kita ingat dan kita hidup di dalamnya. Karena itu mari kita memeriksa diri kita, hendaklah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah dan bertekad meninggalkan dosa dan kejahatan. Hendaklah kita percaya janji Allah yang benar, yaitu bahwa pengampunan hanya terjadi karena sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib. Hendaklah dengan hati mengucap syukur mengikuti perjamuan ini dan berjanji untuk hidup benar di hadapan Allah, meninggalkan dosa dan segala hal yang tidak berkenan kepadanya dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Esa, Allah serba sekalian alam, di hadapan mejamu yang kudus, kami dan segenap orang kudus di sorga dan di bumi memuji-muji namamu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Engkaulah yang termulia dan Engkaulah yang tertinggi. Saat ini demi kekudusanmu kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami telah gagal untuk melaksanakan firman-Mu dengan benar. Kuatkanlah kami supaya kami tidak hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami dalam Dia. Kami bersyukur ya Tuhan, karena untuk menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal ke dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna. Penghampaan diri, kerendahan hati, ketaatan dan pelayanannya menjadi teladan bagi kami. Bagaimanakah kami akan membalas segala anugerah-Mu? Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini, kami dapat bertambah-tambah dalam anugerah-Mu sampai Kristus datang kembali. Berikanlah kami iman yang teguh, karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib-Mu dan mengaku Engkau Tuhan kami dalam segala keadaan, agar kami dapat memiliki hati penyerahan dan melewati kehidupan dengan menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada malam Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Roti dan anggur akan dibagikan, kita akan menaikkan pujian, Tuhan pecahkanlah roti hayat. Tuhan pecahkanlah
hayat, bagai di tasik dulu kau buat, kau kerinduanku, ya Tuhanku. Di kau ku cari dalam sabdamu. Oh, kebenaranmu berkatilah seperti roti di Galilea, hingga merdekalah nuraniku, dan aku hidup damai dalammu. Adakah yang terlewat? Oh. Coba dicek, siapa tahu anggurnya kosong atau apa sehingga bisa ditukar. Tolong dibantu perhatikan orang-orang tua, barangkali bukanya susah, kadang kebablas, tumpah, bisa tukar. Ya. Sangat baik saudara membaca ayat yang di sana itu untuk saudara secara pribadi. Saudara-saudara, mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita sebagai simbol kita meninggikan tubuh Tuhan. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan dimakan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Masih ada yang belum selesai. Simbol kita meninggikan darah Tuhan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan diminum. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, melalui perjamuan ini, semakin dimantapkan dan diyakinkan bahwa kami telah bersatu dengan Kristus, bersatu dengan tubuh-Mu. Berkatilah gereja-Mu Tuhan, untuk terus menegakkan kebenaran-Mu dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, nanti akan dikumpulkan bekasnya. Kita akan naikkan pujian bagi Yesus kuserahkan.
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Baik, yang ketiga. Mari kita semua berdiri. Ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Padanya ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan persekutuan dengan semua orang. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan persekutuan dengan semua orang. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan, sehingga tercipta persekutuan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita naikkan doksologi. Setelah berkat oleh Pendeta Denasli, kita akhiri dengan pujian amin. Akhirnya saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan bagi saudara damai sejahtera dari sorga, melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.